Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai laporan perkembangan usaha yang sudah kami jalankan selama satu semester. Nama toko kita adalah ayojajan.id. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maziatul Lailia, NIM 84. Nama saya Namira Salsabila, NIM 85. Nama saya Felina Batari Saujana, NIM 90 dari kelas e-commerce A. Untuk selanjutnya, poin pertama akan dijelaskan oleh Laili. Baik, untuk yang pertama yaitu kesalahan utama dalam bisnis online dan hasil evaluasi dari konsumen. Next file. Kesalahan-kesalahan utama dalam bisnis yaitu ada dua. Ini berasal dari evaluasi dari konsumen, yaitu dari kelompok 7. Yang pertama, deskripsi produk kurang jelas, yaitu beberapa produk tidak tercantum berat produk. Yang kedua, gambar yang diposting kurang menggambarkan produk yang dijual. Beberapa produk tidak menampilkan gambar produk di dalamnya. Hal ini saya menanggapi, memang di Shopee ada beberapa produk yang tidak sesuai karena kita kekurangan gambar, dan untuk beberapa produk yang kurang jelas, karena di Shopee sudah dicantumkan deskripsi di awal, jadi kalau di klik produknya itu bakalan bisa ada produknya, ada deskripsinya. Nah, selanjutnya, ini saran dari kelompok 7, yaitu sebagai konsumen, yang pertama lebih memperjelas secara detail deskripsi, yang kedua lebih memperjelas dalam menampilkan gambar produk. Next. Dalam menindaklanjuti dari saran kelompok 7 tadi, kami dari kelompok 8 akan mengevaluasi, yaitu dengan cara memperbaiki dan memperjelas deskripsi produk di Shopee maupun Instagram. Yang kedua, lebih sering mengupdate foto dan informasi produk. Baik, itu yang saya jelaskan. Selanjutnya, poin kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi atau konsep pengembangan bisnis online yang telah kami terapkan pada toko kami yang ada di Shopee. Next. Untuk strategi yang pertama yaitu upselling, di mana alasan dari penerapan strategi ini yaitu salah satu produk yang kami jual, yaitu produk jamur mantan, memiliki penjualan yang paling tinggi dibandingkan dengan produk lainnya. Sehingga untuk meningkatkan volume penjualannya, maka kami menawarkan variasi produk dengan membuat program paket hemat, di mana dalam paket hemat ini berisi 3 pieces produk yang populer di toko kami tersebut. Dan untuk bentuk penerapannya yaitu penambahan kuantitas produk jamur mantan melalui program paket hemat, di mana dengan membeli paket hemat ini, konsumen akan mendapatkan 3 pieces produk jamur mantan dan dengan harga yang lebih ekonomis, yaitu seharga 40.000. Berikut merupakan dokumentasi dari Shopee. Next. Strategi yang kedua yaitu cross-selling, di mana alasan dari penerapan strategi ini yaitu salah satu produk yang kami jual di toko kami yaitu produk makaroni Main Hati memiliki penjualan yang agak kurang dibandingkan dengan produk jamur mantan, sehingga kami menawarkan penjualannya melalui program paket, di mana program paket tersebut kami menggabungkan antara produk jamur mantan yang memiliki penjualan yang tinggi dengan produk makaroni Main Hati yang memiliki penjualannya rendah. Berikut merupakan bentuk penerapannya di Shopee. Selanjutnya, dan strategi yang terakhir yaitu apresiasi customer, di mana alasan dari penerapan strategi ini yaitu sebagai bentuk apresiasi terhadap customer yang telah melakukan pembelian pada toko kami, dan untuk menarik loyalitas pelanggan, maka kami menawarkan pemberian free gift berupa masker medis pada setiap pembelian produk pada toko kami. Dan untuk penerapannya,
Untuk setiap pembelian produk di toko kami akan memberikan hadiah masker berupa masker medis. Selanjutnya, Untuk poin yang ketiga yaitu keamanan dan aspek hukum. Dalam melakukan bisnis maupun penjualan dengan cara online, sangat penting sekali untuk memperhatikan aspek hukum dan bisnis online. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dalam UU ITE ini diatur mengenai transaksi elektronik di mana salah satunya adalah kegiatan mengenai online shop. Pada UU ITE yang sudah ada dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak produsen dan produk yang ditawarkan. Untuk yang selanjutnya yaitu keamanan bisnis online. Dalam berbisnis online kita harus memperhatikan beberapa poin sebagai berikut, yaitu backup data, phishing, dan update perangkat. Untuk backup data sangat penting dilakukan karena jika suatu waktu data atau perangkat yang digunakan tersebut rusak, kita masih bisa mengakses kembali data yang telah dicadangkan. Dengan demikian, kita tidak perlu khawatir jika suatu file atau data hilang secara tiba-tiba atau bahkan tidak sengaja terhapus. Untuk yang selanjutnya yaitu phishing. Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Salah satunya melalui email untuk mendapatkan informasi seperti kata sandi. Cara mengatasinya yaitu mengatasi masalah ini adalah dengan selalu mengecek akun toko online yang sudah terdaftar. Untuk yang selanjutnya yaitu update perangkat. Jika kita sudah konsisten dengan bisnis online ini, kita tidak boleh lupa untuk selalu mengupdate perangkat atau website online yang kita gunakan sebagai sarana penjualan bisnis online. Yang selanjutnya yaitu antisipasi terjadinya sengketa dengan konsumen. Yang pertama, perhatikan kondisi barang. Kita sebagai pelaku bisnis harus selalu memperhatikan kondisi barang yang dijual. Masih layakkah barang tersebut untuk dijual atau tidak? Yang kedua, komunikasi. Selalu menjaga komunikasi yang baik dengan konsumen. Yang ketiga, ganti rugi. Melakukan ganti rugi apabila barang yang dijual tidak sesuai dengan pesanan. Yang ketiga yaitu negosiasi. Jikapun terjadi sengketa dengan konsumen, pelaku bisnis sebaiknya melakukan negosiasi sehingga tidak sampai ke ranah hukum masalahnya. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.